Halo para bapak, ibu, saudara-saudari, dan semua pendengar program hari ini. Saya Dr. Samuel Hart, ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam penelitian penyakit kronis, khususnya asam urat. Saat ini, saya bekerja di Hidup Sehat Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang berdedikasi memberikan solusi gizi dan gaya hidup sederhana, efektif, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Hidup Sehat Indonesia didirikan sejak tahun 2018 dengan misi membantu masyarakat mengelola penyakit kronis seperti asam urat, diabetes, dan hipertensi melalui edukasi kesehatan. Kami telah menyelenggarakan lebih dari 100 seminar di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan berbagai daerah seperti Banyuwangi dan Makassar, dengan lebih dari 10.000 peserta. Program audio hari ini adalah bagian dari kampanye Hidup Sehat dengan Asam Urat, bertujuan membantu Anda memahami penyakit ini, serta bagaimana cara makan, bergerak, dan hidup secara positif, agar dapat mengendalikan asam urat dengan efektif. Mengapa kami memilih topik ini? Asam urat bukan sekadar nyeri sendi biasa, tetapi merupakan bentuk radang sendi kronis yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah. Menurut Medical News Today, lebih dari 9,2 juta orang di Amerika menderita asam urat, dan di Indonesia diperkirakan lebih dari 1 juta orang mengidapnya. Jumlah ini terus meningkat karena gaya hidup modern. Asam urat biasanya menyerang jempol, kaki, tetapi juga bisa memengaruhi pergelangan kaki, lutut, dan tangan. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan sendi, batu ginjal, dan penyakit jantung. Topik ini penting karena asam urat memengaruhi kualitas hidup dengan pola makan yang tepat, gaya hidup sehat, dan dukungan komunitas. Anda bisa mengurangi nyeri, mencegah kekambuhan, dan hidup lebih sehat. Hari ini, kita akan membahas bagaimana asam urat terbentuk, dan apa saja faktor risikonya, makanan yang dianjurkan, dan dihindari, peran air dan minuman sehat, contoh menu, dan resep yang sesuai rencana organisasi kami untuk mendukung masyarakat. Bagian 2. Memahami asam urat. Proses terbentuknya asam urat adalah bentuk radang sendi yang terjadi karena penumpukan asam urat di darah, yang kemudian membentuk kristal di sendi. Menurut Mayo Clinic, asam urat terbentuk saat tubuh memecah purin zat alami dalam makanan seperti daging merah dan makanan laut. Normalnya, asam urat akan larut dalam darah, disaring ginjal, dan dibuang lewat urin. Tapi bila produksi asam urat terlalu tinggi, ginjal tidak dapat membuangnya dengan baik, maka kristal tajam akan terbentuk di persendian, terutama di jempol kaki. Tahapan asam urat. Hiperuresemia tanpa gejala. Serangan akut asam urat kronis terjadi berulang, merusak sendi dan membentuk benjolan. TOFI data terkini menurut Harvard Health, asam urat paling banyak terjadi pada pria, sekitar 3,4 juta pria di AS di Indonesia. Data dari RS Cipto Mangunkusumo dan berbagai rumah sakit di Surabaya menunjukkan peningkatan kasus selama 10-20 tahun terakhir, terutama pada pria usia di atas 40 tahun dan perempuan pasca menopause. Diperkirakan 1-2% masyarakat Indonesia mengalami asam urat, terutama karena konsumsi daging merah, seafood, dan jeroan, kurang gerak, obesitas, penyakit jantung, konsumsi alkohol seperti bir dan minuman manis. Faktor risiko keturunan. Jika keluarga memiliki riwayat asam urat, risikonya meningkat berat badan, obesitas, menaikkan produksi asam urat, dan menghambat pembuangan pola makan, kaya purin, fruktosa, alkohol, penyakit bawaan, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, obat-obatan tertentu, seperti diuretik. Contoh nyata di Indonesia, Pak Arif, 46 tahun, tinggal di Bekasi. Ia sering makan sate kambing, seafood, dan minum bir setiap akhir pekan bersama teman-temannya. Setelah 2 tahun, ia mengalami serangan nyeri hebat di jempol kaki. Hasil laboratorium menunjukkan kadar asam urat 8,7 mg del normal.
3,47,0 mg del. Untuk pria, setelah berkonsultasi, beliau mulai mengurangi makanan tinggi purin, mengganti bir dengan air kelapa, dan berjalan kaki setiap pagi. Dalam 6 bulan, beliau turun 8 kg dan tidak lagi mengalami serangan asam urat. Bagian 3, makanan yang harus dihindari dan direkomendasikan. Makanan tinggi purin yang harus dihindari menurut Mayo Clinic dan Cleveland Clinic. Makanan tinggi purin meningkatkan kadar asam urat dan perlu dihindari atau dibatasi. Daging merah, sapi, babi, kambing 200-300 mg purin 100 gram, batasi 1-2 kali bulan, 100 gram kali jeron, hati, ginjal. Usus 400-600 mg purin 100 gram sebaiknya dihindari sepenuhnya. Seafood, ikan sarden, ikan haring, udang, cumi, tiram 150-400 mg purin 100 gram, batasi 1 kali minggu. 100 gram kali minuman tinggi fruktosa, minuman bersoda, jus kemasan, permen fruktosa meningkatkan kadar asam urat. Alkohol, terutama bir, mengandung purin dan menghambat pembuangan asam urat. Hindari selama serangan gout akut. Catatan, menurut Arthritis Foundation, total asupan purin harian sebaiknya di bawah 200 mg untuk menjaga kestabilan kadar asam urat. Makanan yang direkomendasikan: buah tinggi vitamin C, ceri, mengandung anthocyanin, mengurangi peradangan dan kadar asam urat. Studi dari Current Developments in Nutrition menunjukkan 100 ml jus ceri tanpa gula hari mengurangi serangan asam urat hingga 20%. Jeruk, lemon, grapefruit menyediakan 500 mg vitamin C hari, menurunkan kadar asam urat. Nutrien strawberry, nanas, rendah fruktosa, tinggi serat, mendukung pencernaan sayuran, sayuran hijau, kubis, bayam meski mengandung purin, tidak meningkatkan asam urat. WMD ubi jalar, labu, tinggi serat, rendah purin. Susu rendah lemak, susu skim, yogurt tanpa gula, mengandung orotic acid yang membantu menurunkan asam urat. New England Journal of Medicine rekomendasi 2 gelas 480 ml hari. Karbohidrat kompleks, beras merah, oat, quinoa rendah purin, tinggi serat, mendukung pengelolaan berat badan. Protein nabati, tahu, kacang lentil, kacang merah rendah purin. Pengganti daging merah. Tips memasak dan substitusi: ganti daging merah dengan tahu, kontol, olah menjadi tahu goreng serai sebagai pengganti sapi. Tumis minuman pagi, campur 2 SDM air lemon, 1/4 SLT bubuk kunyit, dan 200 ml air hangat. Kurkumin dalam kunyit membantu mengurangi peradangan. Gunakan minyak zaitun, hindari minyak hewani. Kurangi teknik memasak seperti menggoreng dalam minyak banyak. Contoh nyata Indonesia, Ibu Rina, 50 tahun, tinggal di Yogyakarta, dulunya sering memasak sop kaki kambing. Setelah didiagnosis asam urat, beliau mengganti dengan sup jamur, tahu, dan sayuran hijau. Setelah 3 bulan, berat badannya turun 5 kg dan tidak lagi mengalami kekambuhan gout. Bagian 4. Pentingnya air minuman sehat. Peran air putih. Air membantu ginjal membuang asam urat lewat urin. Menurut National Kidney Foundation, minum 8-16 gelas air 2-4 liter hari dapat menurunkan risiko kekambuhan hingga 46%. Kebutuhan air tergantung pada berat badan orang. Dengan berat 70 kg, 2,53 liter hari. Cuaca panas atau saat berolahraga tambah 0,5 liter selama serangan gout. Minum 3,5 liter hari. Kecuali ada pembatasan cairan minuman sehat yang dianjurkan. Teh hijau mengandung polifenol, membantu mengurangi peradangan dan asam urat. Times of India 1-2 cangkir 200-400 ml hari. Tanpa gula. Jus ceri tanpa gula menurunkan kadar asam urat dan inflamasi. 100-150 ml hari. Air lemon mengandung citrat. Campur 2 SDM air lemon dengan 200 ml air. Minum 2 kali hari. Kopi dalam batas wajar mengurangi risiko asam urat. Very Health 1 cangkir 100 ml hari. Tanpa gula. Minuman yang harus dihindari: minuman manis dan jus kemasan tinggi fruktosa,
meningkatkan kadar asam urat bir dan alkohol, tinggi purin, dan menghambat ekskresi asam urat. Contoh nyata Indonesia, Pak Dimas, 38 tahun, tinggal di Bandung. Ia mengganti kebiasaan minum bir malam hari dengan teh hijau dan air putih. Setelah 6 bulan, kadar asam uratnya turun dari 8,2 mg dl menjadi 6,5 mg dl. Bagian 5. Gaya hidup sehat dan aktif menjaga berat badan ideal. Obesitas meningkatkan kadar asam urat dan menambah tekanan pada sendi. Menurut Arthritis Foundation, menurunkan 5-10% berat badan dapat menurunkan risiko kekambuhan hingga 20%. Tipe: kurangi 500 kalori hari, pangkas karbohidrat dan lemak, kontrol porsi makan, gunakan piring kecil, makan 4-5 kali kecil hari. Aktivitas fisik ringan, jalan kaki 30 menit hari, 5 hari minggu, yoga, gerakan seperti pohon dan anak kecil membantu mengurangi stres dan meningkatkan fleksibilitas. Berenang, mengurangi tekanan pada sendi. Cocok untuk penderita gut kronis, kelola stres dan tidur cukup. Stres meningkatkan asam urat, lakukan meditasi atau latihan pernapasan 10 menit hari. Healthline, tidur cukup 7-8 jam malam, kurang tidur meningkatkan peradangan PNC. Hindari alkohol dan minuman manis. Alkohol dan minuman manis meningkatkan kadar asam urat dan menyebabkan dehidrasi. Gantilah dengan air putih, teh hijau, atau jus ceri tanpa gula. Contoh nyata Indonesia, Pak Surya, 60 tahun, tinggal di Semarang, mulai jalan pagi 30 menit dan meditasi malam 10 menit. Setelah 4 bulan, ia berhasil menurunkan 8 kg dan tidak lagi mengalami serangan asam urat akut. Bagian 6. Contoh menu dan aktivitas harian. Menu sehat 7 hari. Untuk penderita asam urat: hari 1. Pagi, oatmeal dengan susu rendah lemak, 1/2 cangkir stroberi, 1 cangkir teh hijau. Siang, nasi merah, tahu goreng serai, salad kol, 200 ml air lemon tanpa gula. Sore, 1 buah apel, 1 cangkir yogurt tawar. Malam, salmon panggang 100 gram, ubi rebus, brokoli kukus, 150 ml jus ceri. Hari 2. Pagi, roti gandum utuh, telur rebus, 1 buah jeruk, 1 cangkir kopi hitam. Siang, nasi merah, ayam rebus 100 gram, kangkung tumis, bawang putih, 200 ml air putih. Sore, 1 Februari cangkir blueberry, 1 cangkir susu kedelai. Malam, tahu semur jamur, labu kukus, 150 ml air lemon. Resep kontor, tahu goreng serai bahari, 100 gram tahu, 1 SDM serai cincang, 1 SDM minyak zaitun, 1 April SDT kunyit bubuk. Cara membuat: potong tahu, marinasi dengan serai dan kunyit, lalu goreng dengan minyak zaitun. Nilai gizi 150 kal, 10 gram protein, hanya 5 mg purin per 100 gram. Menu ini menyediakan 501 800 kal hari, rendah purin 150 mg, kaya vitamin C dan serat, cocok untuk penderita asam urat. Bagian 7. Penanganan saat kambuh. Tanda awal serangan asam urat akut. Menurut Wikipedia, serangan biasanya terjadi malam hari dengan gejala nyeri hebat di jempol kaki, pergelangan kaki, atau lutut bengkak, kemerahan, dan hangat pada sendi, sulit bergerak atau berjalan. Penanganan di rumah: istirahat total, angkat posisi sendi yang nyeri, hindari tekanan, kompres dingin, kompres es selama 15-20 menit, 3-4 kali hari. Obat OTC, ibuprofen atau naproxen atas saran dokter. Minum air banyak, 3,5 liter hari, untuk membantu ekskresi asam urat. Kapan harus ke dokter? Nyeri berlangsung lebih dari 3 hari, atau sering kambuh, muncul demam, infeksi, atau benjolan tofi, perlu penyesuaian obat seperti allopurinol sesuai anjuran dokter. Contoh nyata Indonesia, Ibu Yuli, 55 tahun, tinggal di Malang, mengompres es dan minum 3 liter air saat mengalami gejala awal. Setelah 2 hari, rasa sakit mereda dan beliau pergi ke klinik untuk penyesuaian obat. Bagian 8. Program penerapan di Lembaga Rencana Aksi 7 Hari Makan Sehat Organisasi Hidup Sehat Indonesia.
akan meluncurkan kampanye nasional dengan Cici HTNG Show, seminar gizi masyarakat, diadakan di Jakarta, Surabaya, dan daerah lain seperti Banyuwangi dan Makassar. Edukasi menu sehat dan demo masak buku panduan gratis, hidup sehat dengan asam urat mencakup menu mingguan, resep, dan tips gaya hidup kelas yoga gratis, kolaborasi dengan studio lokal, untuk latihan ringan bagi penderita asam urat. Aplikasi pemantauan, cek kadar asam urat, berat badan, dan kualitas hidup harian. Peran tim pengawasan implementasi OGMSTXYDNG. Validasi konten, pastikan semua materi berdasarkan sumber ilmiah Harvard, Mayo Clinic, WHO. Koordinasi lapangan, kolaborasi dengan rumah sakit, ahli gizi, dan relawan untuk evaluasi dampak. Evaluasi hasil, target penurunan kadar asam urat di bawah 6 mg DL dan perbaikan kualitas hidup dalam 6 bulan. Ajakan aksi nyata, mari mulai dari hal kecil. Ganti bir dengan teh hijau, tambahkan buah ceri ke dalam menu jalan kaki 30 menit hari, dan daftarkan diri ke seminar kami. Hubungi hotline Hidup Sehat Indonesia atau kunjungi website kami untuk konsultasi dan dukungan gratis.